Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil islami wal iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim war rasulil azim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi wa man jahada fi sabilihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجره من عمل بها. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan rasa syukur mari sama-sama kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia kepada kita semua, melimpahkan potensi yang tiada terhingga, memberikan waktu dan ruang serta kesempatan bagi kita untuk bersama-sama beramal soleh, membuktikan diri kita bahwa kita patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap detik, dalam setiap harinya, dalam setiap aktivitas hidup yang kita lakukan. Pembuktian ini adalah wujud dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan seluruhnya untuk kita. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Salawat teriring salam semoga tercurah kepada junjungan tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut keluarga, sahabat dan juga para pengikutnya yang istiqomah, yang rela berjuang di jalannya, yang mampu bertahan untuk memajukan risalahnya. Kemudian juga mari sama-sama kita berpesan takwa, karena dengan pesan takwa ini kita semua akan selamat. Pesan takwa ini bukan hanya untuk pribadi, tapi pesan takwa ini untuk semua orang yang membersamai kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita semua berkumpul bareng di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekal-bekalah kalian semua, dan sebaik-baik bekal yang nyampe nanti sampai akhirat adalah bekal takwa. Karena kaum muslimin yang berbahagia dan dimuliakan Allah, karena itu mari kita sampaikan pesan takwa ini untuk diri kita, untuk keluarga kita, dan juga untuk orang-orang yang bersama kita. Hadirin yang dimuliakan Allah, Allah menitipkan banyak potensi kepada kita semua agar membuktikan diri sebagai hamba-hamba Allah yang benar, yang soleh. Tapi kebanyakan tidak semua orang, bahkan tidak semua muslim yang memanfaatkan seluruh potensi yang dimiliki untuk meraih rezeki yang halal. Banyak di antara mereka yang menggunakan berbagai cara, menggunakan strategi-strategi licik untuk mendapatkan sedikit keuntungan dari keuntungan dunia yang akan dia peroleh. Maka Allah Subhanahu wa taala menyindir orang-orang seperti itu di dalam surat Al-Baqarah ayat 188. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam. Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah pula kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim. Wa tudlu biha ilal hukam.
Supaya apa? Litakulu fariqam min amwalin nas, supaya mereka mendapatkan makanan harta dari orang lain dengan cara bil ismi, dengan cara-cara dosa. Wa antum ta'lamun, padahal kamu tahu. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, perbuatan dosa ini yang kita tahu kesalahannya, kemudian kita nikmati keuntungannya, maka akan berdampak pada kehidupan kita. Mungkin sebagian orang mengatakan, oh nanti saya akan bersihkan harta saya dengan umroh. Mungkin sebagian orang mengatakan, oh nanti saya akan bertaubat kalau sudah pensiun. Mungkin sebagian orang berkata, nanti saya akan rajin beribadah, pergi ke masjid kalau saya punya waktu luang. Dianggapnya semua itu bisa mensucikan diri kita dan juga mensucikan harta kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemahaman seperti inilah yang harus sama-sama kita luruskan. Bahwa ketika kita terbiasa untuk mengkonsumsi sesuatu yang haram, akan berdampak pada 3 hal. Yang pertama adalah murka Allah Subhanahu wa taala. Allah akan murka dan mengiringi kehidupannya. Dalam surat Toha ayat ke-81, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semua, kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah dari rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu. Kemudian jangan melampaui batas yang menyebabkan kemurkaanku menimpamu. Barang siapa ditimpa kemurkaanku, maka sungguh binasalah dia. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, ayat ini mengingatkan kepada kita semua bahwa sebenarnya Allah ingin kita semua ridho. Allah ingin meridhoi kita semua. Jangan sampai ada harta yang haram masuk ke dalam tubuh kita. Kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah makanan yang halal, yang benar, bukan didapatkan dari hal-hal yang justru mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa ini mengundang kemurkaan? Karena ternyata apa yang kita lakukan, apa yang kita usahakan dengan jalan haram itu, dengan jalan dosa itu, akan berdampak kepada orang lain. Yang harusnya orang lain dapat rezeki, gara-gara kita berbuat curang, maka orang lain tidak mendapatkan rezeki. Yang seharusnya orang lain sehat, gara-gara perilaku kita, kemudian orang itu jadi sakit. Yang seharusnya lingkungan itu bagus, gara-gara korupsi yang kita lakukan, maka lingkungannya jadi buruk, akan berdampak kepada lingkungan kita. Kalau hanya berdampak pada urusan pribadi, mungkin persentasenya sangat kecil. Tapi urusan kemurkaan Allah ini yang mengandung, yang mengundang kemurkaan Allah ini, karena dampaknya besar. Kita rebutan harta, kemudian kita bawa ke pengadilan supaya kita mendapatkan keuntungan dari jalan-jalan dosa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah kemurkaan Allah yang hadir mengiringi kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang kedua yang akan berdampak adalah doa-doanya tidak akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah ketika ada seseorang yang kelihatannya sangat jauh perjalanannya, rambutnya juga berdebu, kemudian menangis di depan Ka'bah dengan mengatakan ya Rob, ya Rob, ya Rob. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan doanya nggak bakal diterima.
Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, itu udah benar doanya. Dia mengangkat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala, menghadap kiblat, kemudian memohon dengan semohon-mohonnya. Kenapa tidak diterima?" Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dalam hadis riwayat Muslim dijelaskan, "Summa dzakara rajulu yabtulu safar ash'asu agbara." Kelihatan rambutnya itu acak-acakan. Kemudian dia berkata, "Ya Rabb, ya Rabb, wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghuziya bil haram, fa ana yustajaba lahu." Sedangkan makanannya didapat dari makanan yang haram, minumannya didapat dari minuman yang haram, dan dia kenyangkan perutnya dengan cara-cara yang haram. Kemudian pertanyaan balik dari Rasulullah SAW adalah, bagaimana doanya bisa diterima? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau pintu istijabah sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, kemana kita akan meminta? Kalau pintu ijabah doa sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, kemana kita gantungkan harapan? Mengapa sampai Allah tutup doa-doa kita? Karena di antara penyebabnya adalah kita terbiasa mengkonsumsi yang haram. Kita sukses dari strategi yang haram. Kita hebat dari bantuan orang-orang yang menghalalkan segala cara. Maka ketika kita mengadahkan tangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, fala yustajabalahu, bagaimana doanya bisa diterima? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah konsekuensi terbiasa dengan hal-hal yang berbuat dosa, terbiasa dengan hal-hal yang berbau haram, terbiasa ngotot mendapatkan harta yang haram itu sampai ke pengadilan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang lebih parahnya lagi adalah dampak yang ketiga. Ketika kemungkaran itu, makan harta yang haram itu dilakukan oleh satu orang pemimpin di sebuah organisasi, atau satu orang pemimpin di sebuah kabilah atau bangsa sekalipun, kemudian keburukannya ditiru oleh penduduk warga sekitarnya, maka kemudian orang akan mengambil dalil, oh pemimpin saya saja boleh melakukan itu, masa saya nggak boleh? Perilaku-perilaku seperti itu akan mengundang dosa jariah. Kemudian ada yang bertanya, mana ada dosa jariah? Ada juga amal jariah. Amal itu akan terus nyambung ketika anak Adam meninggal dunia karena tiga hal. Yang pertama sedekahun jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Mana ada dosa jariah? Ternyata dalam kitab Riyadhus Shalihin Imam Nawawi menjelaskan hal ini. Disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, man sanna fil Islam sayyi'atan sunnatan sayyi'atan kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dihi min ghairi ayyanqusa min auzarihim syai'. Barang siapa yang mencontohkan ketika dia mengaku beragama Islam, mencontohkan sunnatan sayyi'atan, perilaku-perilaku yang jelek, perilaku-perilaku yang mungkar, kemudian baginya dia akan mendapatkan dosa dari perbuatan tersebut serta dosa orang-orang yang mengikutinya sampai hari kiamat tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Jadi kita akan mendapatkan tambahan dosa ketika kita menjadi pemimpin kemudian mencontohkan perilaku-perilaku negatif tersebut. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dampak ini begitu besar. Kalau hanya satu generasi, oh ini orang sudah wafat, sudah meninggal dunia, kemudian ketika itu ditiru oleh orang-orang yang masih hidup pada saat itu. Ternyata ketika kita berkaca pada sejarah dunia, bagaimana Hitler,
bagaimana pemimpin-pemimpin yang lain yang otoriter kemudian menginspirasi pemimpin-pemimpin bangsa lain untuk mengikuti apa yang pernah dilakukan oleh orang tersebut. Maka kemudian menjadi dosa jariyah. Kenapa dosa jariyah? Karena perilaku yang dicontohkan itu ditiru oleh generasi berikutnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah dampak besar ketika terbiasa kita memakan yang haram dengan cara-cara yang haram, memakai strategi yang haram, menikmati keharaman itu untuk kita dan keluarga kita, maka hal tersebut akan mengundang dosa jariyah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kehidupan kita perlahan-lahan semoga bisa terhindar dari harta yang bukan milik kita. Kemudian kita konsumsi itu untuk kebutuhan diri kita dan keluarga kita. Kita juga berharap mudah-mudahan seluruh orang-orang yang hadir di sini rezekinya menjadi rezeki yang halal dan thayyib untuk keluarganya. Inilah yang bisa disampaikan, semua kita bisa menjaga dari dampak tersebut. Dampak kemurkaan Allah, kemudian berdampak juga untuk kehidupan kita sampai akhirat. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi fantahu amanahu wa hadar. Asyhadu an la ilaha illallah al-wahidul qahhar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim war rasulil azim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi wa man jahada fi sabilihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita terhindar dari perilaku rebut-rebutan harta haram. Mudah-mudahan kita terhindar dari perilaku senang menikmati harta-harta yang haram. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadil hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhilla kafarata waz zalimin. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidina fi kulli makani wa kulli zaman. Allahumma afriq alaina sabran wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar.